Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu materi pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Sebelum kita menginjak pembahasan mengenai fungsi kuadrat, mari kita simak beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Ini salah satu contoh fungsi kuadrat. Adalah lintasan peluru yang dimuntahkan oleh meriam. Meriam merupakan salah satu jenis senjata yang banyak digunakan dalam perang. Keunikan senjata ini tidak bisa ditembakkan dengan lurus, tetapi harus ditembakkan dengan sudut tertentu, sehingga peluru membentuk lintasan parabola agar mengenai musuh yang berada jauh di dekat. Ini contoh-contoh lain yang menggambarkan mengenai grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, bentuk umum daripada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Disebut bentuk umum fungsi kuadrat. Untuk setiap nilai A, B, C adalah himpunan bilangan real dengan syarat hanya tidak boleh sama dengan 0. Pada fungsi f di atas, x adalah merupakan variabel bebas, sedangkan y adalah merupakan variabel terikat. Seperti halnya relasi, fungsi kuadrat juga mempunyai domain, kodomain, dan range. Bentuk umum fungsi kuadrat. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, sementara range adalah daerah hasil. Domainnya adalah merupakan elemen bilangan rasional, kodomainnya adalah Y merupakan elemen bilangan rasional, dan range-nya adalah Fx. Untuk menentukan range fungsi kuadrat, sebagai contoh, misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3. Dengan domain dari negatif 2 lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan 4, di mana x merupakan elemen bilangan rasional. Oleh karena x adalah merupakan elemen R bilangan rasional dan antara negatif 2 lebih kecil atau sama dengan x dan x lebih kecil sama dengan 4, maka ada banyak kemungkinan nilai x. Misalkan untuk f-nya negatif 2, kita substitusikan ke fungsi umum fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 5. Kemungkinan selanjutnya apabila x-nya negatif 1. Kita masukkan sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 0. Kemungkinan selanjutnya apabila x-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 3. Kemungkinan selanjutnya bila x-nya 1. Berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 4. Apabila nilai x-nya sama dengan 2. Kita masukkan 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Kemungkinan selanjutnya apabila x-nya 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 0.
Kemungkinan selanjutnya apabila X-nya sama dengan 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 5. Jadi, dari fungsi tadi, f(x) terkecil adalah negatif 4, sedangkan nilai f(x) terbesar adalah 5. Dengan demikian, range fungsi daripada f adalah negatif 4 lebih kecil sama dengan y dan y lebih kecil sama dengan 5. Bagaimanakah kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Langkah pertama adalah menentukan titik yang dilalui grafik fungsi. Berdasarkan contoh di atas, titik yang dilalui oleh grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 adalah tadi ada negatif 2,5, negatif 1,0, 0, negatif 3, 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3,0, dan 4,5. Langkah kedua adalah menghubungkan semua titik pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita gambarkan di mana tadi titiknya kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Langkah selanjutnya kita hubungkan semua titik-titik tersebut hingga membentuk kurva parabola. Pada grafik di sini kita dapat melihat bahwa grafik membuka ke atas. Selanjutnya, grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu di 0, negatif 1 dan 3,0. Selanjutnya, grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y di satu titik, yaitu di titik 0, negatif 3. Sementara titik puncaknya adalah ada di 1, negatif 4. Ini ya, nilai minimumnya adalah negatif 4. Di sini contoh grafik fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 17. Dengan menghubungkan titik-titik yang dilalui pada kurva tersebut membentuk kurva grafik fungsi kuadrat seperti ini. Ini contoh grafik fungsi kuadrat yang kurvanya terbuka ke bawah, di mana semua titiknya kita hubungkan membentuk kurva terbuka ke bawah. Dengan memperhatikan nilai A, B, dan C dari grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita dapat melihat ya, jika A-nya lebih besar daripada 0, maka kurva terbuka ke atas dan memiliki nilai minima. Jenis titik puncaknya adalah titik balik minimum. Jika nilai A-nya lebih kecil daripada 0, kurva terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimal. Jenis titik puncaknya adalah titik balik maksimal. Persamaan sumbu simetri kurva adalah X sama dengan negatif B per 2A. Dan titik puncak kurva adalah koordinat min B per 2A, sumbu X dan sumbu Y-nya min D per 4A. Di mana nilai D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Dengan memperhatikan nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika nilai A dan B berlawanan tanda, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Jika nilai A dan B-nya bertanda sama, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika nilai C-nya lebih besar daripada 0, maka kurva memotong sumbu Y positif. Jika C-nya lebih kecil daripada 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Selanjutnya, jika nilai D-nya lebih besar daripada 0, maka kurva memotong sumbu X di dua titik.
Jika nilai D-nya sama dengan 0, maka kurva menyinggung sumbu X. Sementara jika nilai diskriminannya atau D-nya lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Demikianlah pembahasan mengenai pengenalan fungsi kuadrat sudah Pak Asep bahas. Di video pembelajaran selanjutnya yang akan Pak Asep bahas adalah mengenai bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.